Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Cerita Pendek di episode Kisah Sang Petualang. Pada malam hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bang Langgeng. Selamat malam Bang Langgeng. Alhamdulillah, selamat malam. Kemarin di part 1 sudah berbincang cerita tentang pengalaman Bang Langgeng ya? Iya. Sekarang di part 2 ini kira-kira pada malam Jumat ini mau menceritakan kisah di mana ini Bang? Saya punya satu kisah pengalaman unik menurut saya ketika terlibat satu kegiatan operasi pencarian korban di Gunung Merbabu. Oh ya. Dan uniknya korban ini bisa kita temukan setelah masyarakat itu punya keyakinan, masyarakat desa di bawah itu punya keyakinan melakukan satu ritual tertentu dan itu tidak begitu lama. Begitu mereka melakukan ritual, alhamdulillah tim SAR yang pada waktu itu tim saya, seru saya, itu berhasil menemukan korban. Oh gitu. Nah itu mungkin karena ini sudah lama. Kira-kira tahun berapa itu Bang? Antara 90 sampai 93 antara itu. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan kisah Bang Langgeng. Untuk lebih lengkapnya simak setelah yang berikut ini. Baik teman-teman, ini tadi sudah ada sedikit cerita dari Bang Langgeng tentang operasi SAR untuk mencari korban di Gunung Merbabu. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke narasumber kita, Bang Langgeng. Gimana Bang Langgeng untuk cerita lengkapnya dan detailnya? Ya, oke, terima kasih. Saya akan mulai awal dari cerita itu ketika mungkin di beberapa di episode yang kemarin saya sudah menceritakan bahwa memang saya dan petualangan di gunung itu hobi ya, sudah seneng, dasarnya seneng, dasarnya seneng, dasarnya suka, sehingga saya bisa menikmati. Barangkali saya itu masa muda saya itu boleh dibilang, kalau saya boleh jujur, saya merasa lebih beruntung. Iya, benar. Lebih beruntung daripada teman-teman yang lain karena kita paham bahwa olahraga atau mendaki gunung itu adalah hobi yang mahal. Ya, hobi yang mahal, apalagi di era saya sukain ya, sekitar awal tahun 90. Awal 90 itu saya mulai intens. Kalau nggak naik gunung itu rasanya kurang nyaman. Nah, kenapa saya merasa lebih beruntung? Walaupun saya mungkin tidak seberuntung Mas Tommy Soeharto ya, yang kebetulan beliau lahir dari putra seorang presiden. Tapi saya tetap bersyukur bahwa orang tua saya, kalau sekarang ASN, dulu PNS ya, di salah satu departemen negara, di departemen kehakiman. Nah, kami tinggal di rumah dinas. Pada waktu itu kami tinggal di rumah dinas. Dan kenapa tadi saya katakan saya beruntung? Karena kami tinggal di rumah dinas, di depan rumah dinas itu, di sebelah itu ada tempat untuk besuk tahanan. Besuk tahanan, sehingga kegiatan saya selepas sekolah, pada waktu itu selepas kuliah itu saya lebih banyak di rumah untuk buka parkir. Buka parkir pengunjung yang mau besuk itu. Nah, disitulah saya punya sedikit tambahan untuk bisa biaya naik gunung gitu. Nah, karena memang mahal pada waktu itu. Nah, parkir di situ.
Dan di sela-sela parkir itu biasanya saya baca Quran. Baca Quran pada waktu itu kedaulatan rakyat yang sering saya baca, karena ada di situ di pegawai itu biasanya, pegawai lapas itu biasanya bawa koran itu untuk dibaca pengunjung pengunjung tahanan. Oh iya, Nah, yang menjenguk gitu ya. Ya, yang menjenguk. Saya baca pada waktu itu ada berita itu di headline itu, di bawah itu, kalau kedaulatan rakyat itu ada salah satu berita yang dirasa penting. Iya. Itu tentang adanya korban hilang di Gunung Merbabu. Di Gunung Merbabu. Nah, saya baca, mengikuti terus, setiap hari itu diulas. Nah, diulas sehingga suatu waktu itu saya pengen ke sana, dan kalau cuma gunung-gunung di dekat Jogja saja, di dekat Jogja saya biasa cuma naik sepeda motor. Oh iya. Naik sepeda motor. Nah, alhamdulillah pada waktu itu ada kawan yang bersedia menemani saya. Nah, sekarang kawan ini tinggal di Bengkulu. Nah, kami berdua pada waktu itu langsung menuju ke TKP di Desa Tekelan. Jadi di kaki Merbabu, di sebelah perbatasan Kabupaten Salatiga dengan Kabupaten Magelang, itu ada satu desa namanya Tekelan, yang di situ dijadikan salah satu pos pendakian ke Gunung Merbabu. Pada waktu itu seingat saya ada 3 pos yang dibuka. Yang dibuka itu yang paling disuka itu lewat Ngablak. Lewat Ngablak itu daerah sebelum objek wisata Kopeng. Itu ada pintu pendakian namanya Ngablak. Kemudian di sebelah utaranya, setelah lewat terminal Kopeng itu, kita masuk turun agak jauh lah, sekitar 2,5 kilo itu. Nanti kita akan ketemu desa terakhir namanya Desa Tekelan. Nah, kemudian yang satu lagi sampai sekarang ramai itu di Selo. Nah, jadi ada 3 pintu itu, Selo, Ngablak, dan Tekelan. Nah, pada waktu itu tujuan kami ke Tekelan. Dan saya sudah beberapa kali sebenarnya, baik ke Merbabu itu lewat Selo, lewat Tekelan maupun lewat Ngablak. Itu. Tapi untuk lewat Tekelan ini saya waktu itu kali yang kedua. Yang kedua, yang pertama saya pernah mendaki lewat sana. Nanti puncak yang kita dapat pertama itu kalau dulu namanya Puncak Angkatan Darat, karena di sana ada menara punya Angkatan Darat. Sekarang saya tidak tahu ya. Nah, kita sampai di Tekelan pada waktu itu sore, dan saya sempat mengamati, memang agak unik di Desa Tekelan ini, agak unik karena di situ saya masih menemukan warga yang anak-anak kecil itu rambutnya masih gimbal. Oh iya, iya. Nah, kalau rambut gimbal itu setahu saya itu hanya ada di Dieng, di Dieng, kemudian di Tengger, di suku Tengger itu di daerah Bromo. Tapi waktu itu saya baru tahu di daerah Dieng aja. Nah, ternyata di daerah Tekelan itu saya menemukan anak-anak yang masih berambut gimbal di situ. Nah, ini menarik. Pada waktu itu saya sebenarnya tertarik ya, walaupun saya pada waktu itu masih muda lah, masih usia belum ada 20. Nah, tapi karena saya waktu itu tujuannya ingin terlibat dalam satu kegiatan operasi SAR yang ada korban dari Salatiga kalau nggak salah waktu itu, 1 orang. Saya langsung mencari posko induk operasi SAR itu, dan rupanya pada waktu itu operasi SAR itu sudah digelar antara 4 sampai 5 hari. Antara 4 sampai 5 hari.
Kemudian saya mencoba untuk menawarkan jadi relawan. Kalau sekarang mungkin bahasanya relawan ya, tapi kalau dulu ya namanya operasi SAR itu tidak serumit sekarang. Sehingga saya sendiri kemudian daftar, teman, kemudian saya minta untuk istirahat di rumah penduduk yang kebetulan dijadikan base camp teman-teman SAR waktu itu. Nah, saya waktu itu kalau tidak salah dimasukkan dalam satu SRU namanya. SRU itu kalau sepemahaman saya Regu ya? satuan regu unit atau apa gitu, atau bahasa kerennya apa saya tidak tahu, tapi saya tahunya satuan regu unit. Di dalam SRU itu ada 2 orang anggota tim SAR itu yang memimpin dan kemudian yang menjalin komunikasi dengan Basecamp Induk. Nah, saya waktu itu terlibat naik, kemudian ya pencarian normatif lah, biasa-biasa saja begitu. Hingga kita sampai hari kedua, mau ini malam kedua, mau hari ketiga. Nah itu kita istirahat di salah satu pos atau apa ya, atau pokoknya kita istirahat itu setelah melewati pos Angkatan Darat. Nah, di sana itu ada, kalau lewat Tekelan itu kita naik ada satu puncak namanya Puncak Angkatan Darat. Kalau saya bilang waktu itu Puncak Angkatan Darat. Ternyata sekarang sudah ganti nama menjadi Puncak Menara. Nah, itu kita sudah 2 hari dalam pencarian itu, suruh saya itu. Nah, satu sore kita istirahat di salah satu tanah yang tidak begitu luas gitu. Cukuplah untuk istirahat kita. Kita istirahat di situ, kemudian ya kita melakukan api unggun, kita melakukan, pokoknya istirahat total di situ. Karena ini malam pencarian diberhentikan, semua tim untuk istirahat. Nah, antara sekitar pukul 9, sesudah pukul 9 itu ada kejadian yang menurut saya unik tadi. Menurut saya unik dan aneh. Itu hari ke-7 sama aja ya? Hari ke-7 pencarian kan? Ya, kurang lebih hari ke-7 pencarian. Nah tadi saya terlibat antara hari ke-5 atau hari ke-4, saya lupa. Tapi setelah 2 hari pencarian, 2 malam mau memasuki hari ketiga, itu kita istirahat tadi ya, kita istirahat itu tiba-tiba di seberang kita tempat istirahat itu terdengar suara wanita ketawa. Wanita ketawa yang menurut saya miris sih sebenarnya, lebih bukan seperti apa ya, ketawa yang campur ya aneh lah gitu ya. Menurut saya itu aneh karena itu ada di tengah hutan dan itu ada di atas, ada suara yang jelas seperti itu, dan itu bisa didengar oleh seru saya, waktu itu 12 orang ya kira-kira. 12 sampai 14 orang itu semua mendengar, kemudian semua menghentikan aktivitasnya. Ada yang lagi bakar api unggun, ada yang lagi istirahat di bivak. Itu semua menghentikan kegiatannya dan fokus melihat sumber suara. Melihat sumber suara itu tidak jauh kok dari tempat kita, itu kurang lebih hanya sekitar ya tidak lebih dari 40 meter lah, tidak lebih dari 40 meter. Itu seberang itu
seberang karena ada jurang apa? Ada jurang, kemudian di seberang itu ada punggungan, ada punggungan. Kalau tidak salah sekarang ini karena tahun 2020 itu saya sempat naik ke sana. Itu kalau sekarang namanya Punggungan Naga atau apa gitu. Ada punggungan. Kalau dulu ada namanya Puncak Madawirna, itu tempatnya Mapala Ikip Jogja itu menamai puncak itu Puncak Madawirna. Nah, kemudian itu kita turun sedikit, kemudian naik. Nah, sekarang yang tempat naik itu namanya Punggungan Naga. Nah, memang di situ tempatnya tempatnya terjal. Tempat terjal sebelum sampai ke puncak inti itu. Nah, di seberang itu ada jarak tidak lebih dari 40 meter lah dari kita base camp kita itu, tempat istirahat kita itu mendengar suara wanita ketawa, dan suaranya itu bikin merinding. Kalau saya sih pada waktu itu tidak takut karena kita rame-rame, tapi beberapa teman memang ada yang takut, terus ada yang aneh-aneh gitu. Ya, saya tidak tahu yang mereka pikirkan apa, tapi saya waktu itu tidak begitu takut. Pikiran saya hanya kita sedang diganggu atau bagaimana lah. Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan itu suara binatang musang. Kalau lagi birahi itu kan seperti suara kayak gitu. Tapi saya juga mengerti kalau suara musang itu tidak seperti itu. Nah, kemudian namanya kita pada waktu itu macam-macam ya. Jadi ada yang anak Mapala, ada yang itu sumber suara itu dilempari. Nah, sumber suara itu malah kita lempari ada beberapa anak itu yang sengaja melempari, kemudian ada yang ngomel-ngomel lah, ada yang ngomel-ngomel. Nah, ada beberapa orang, kalau nggak salah itu ada 7 orang yang kemudian setelah suara itu hilang. Berarti lama itu suaranya? Enggak begitu lama. Paling ya sekitar 1 menit enggak ada. Itu suara wanita ketawa itu. Ada sekitar 7 orang kalau nggak salah waktu itu yang mencoba mendatangi. Setelah dilempari itu kemudian mereka berkompromi untuk mendatangi asal bunyi suara tadi. Nah, cukup lama sih sebenarnya mereka ada di sana. Saya tidak tahu mereka kegiatannya seperti apa, tapi tidak ditemukan apa-apa di sana. Tidak ditemukan keanehan-keanehan lah. Ya, malam itu setelah sumber suara itu ya kita kembali ke teman-teman yang tadi 7 orang tadi itu datang ke base camp induk. Base camp tempat kita ngecamp itu ya, kemudian melakukan kegiatan biasa lagi. Nah, kemudian kita istirahat, tapi malam itu semuanya juga ya istirahat. Ada yang karena memang kita sudah 2 hari waktu itu di perjalanan. Nah, itu kita ada yang membahas suara itu, tapi saya karena waktu itu akrab dengan orang dari Salatiga sendiri, dari Ambarawa. Itu ya saya satu bivak sama dia. Maksudnya bivak saya sama bivaknya dia itu berdekatan, sehingga ya lucu-lucuan aja. Tidak membahas itu karena memang saya tidak ikut mencari pada waktu itu. Nah, kemudian kita istirahat, sudah pagi kita istirahat, sampai pagi kita istirahat. Kemudian sekitar pukul 9 pagi
itu kegiatan pencarian, penyisiran itu akan dimulai lagi. Nah, kita sudah persiapan untuk melakukan penyisiran, tapi arahnya turun. Arahnya kita mau turun karena mungkin akan ada pergantian shift pada waktu itu. Shift seru saya ditarik ke bawah, mungkin akan diganti oleh seru yang lain. Nah, kita belum mulai melakukan pencarian, tiba-tiba salah satu dari anggota SAR itu tadi itu mendapat perintah dari Basecamp Induk untuk menghentikan kegiatan. Menghentikan kegiatan, semua seru yang ada di atas dimohon untuk istirahat di tempat, dan menunggu perintah selanjutnya. Nah, menunggu perintah selanjutnya sambil merokok ya. Oh ya, boleh. Sambil ngopi juga. Nah, ketika semua seru itu diperintahkan untuk istirahat di tempat, nah seru kita pada waktu itu juga istirahat di situ lagi. Karena memang perjalanan belum dimulai. Berarti belum jadi turun ya? Belum. Tapi belum berkemas juga? Sudah. Sudah berkemas, tinggal jalan sambil mau penyisiran. Tapi akhirnya ada perintah dari Basecamp Induk untuk melakukan istirahat di tempat. Nah, kita istirahat di tempat pada waktu itu sampai menunggu perintah selanjutnya. Rupanya saya baru paham itu masyarakat di Tekelan tadi, di masyarakat di desa di bawah itu, di Basecamp Induk itu, entah itu usulan ide dari siapa, saya juga kurang tahu, akan melakukan satu ritual tanggapan ledek. Nah, ledek tahu enggak? Ledek itu kesenian tradisional yang penarinya itu perempuan. Nah, penarinya itu perempuan semua. Nah, itu akan dilakukan pertunjukan ledek itu. Oh iya, pertunjukan. Nah, di bawah di desa Tekelan itu, masyarakat setempat itu sepertinya punya keyakinan apabila ledek itu dimainkan. Ini saya juga baru tahu setelah turun ke Basecamp. Setelah kegiatan ini selesai. Nah, mereka punya keyakinan bahwa ketika ledek itu dimainkan, penghuni Gunung Merbabu itu, yang penghuni makhluk astral itu yang tidak kelihatan lah ya, yang diyakini memang itu ada ya. Itu akan menonton pertunjukan itu ke bawah. Nah, ketika pertunjukan itu sedang berlangsung, itu semua tim yang ada di atas itu diefektifkan untuk melakukan pencarian. Seperti itu dulu perintahnya, seperti itu. Siang hari itu ya? Siang, itu sudah siang, sekitar pukul, diberhentikan sekitar pukul 9:30 lah, sekitar pukul 9:30, kemudian nanti diefektifkan lagi itu menunggu perintah dari bawah. Nah, itu. Nah, sekitar pukul 11-an itu dapat perintah dari bawah, semua tim seru yang ada di atas dalam proses pencarian itu segera untuk memulai pencarian lagi. Nah, saya yang jadi heran dan unik itu ketika perintah itu dilakukan, seru saya segera bergerak mau menyisir. Tiba-tiba ada 4 orang di depan saya ingat itu ada 4 orang di depan saya itu minta berhenti karena dia mendengar suara
gemuruh. Suara gemuruh itu suara kayak suara lebah gitu loh. Oh iya, iya. Kayak suara lebah itu jumlahnya banyak, itu dia mendengar suara itu. Nah, mungkin karena pengalaman beliau ini dalam kegiatan pencarian SAR atau apa, ini menjadi salah satu indikasi. Oh iya. Menjadi salah satu indikasi, dan memang ini kemudian terbukti karena setelah kita cari sumber suara itu, ternyata itu sumber suara itu berasal dari lalat. Dari lalat yang itu ternyata si korban ini diketemukan sudah dalam keadaan rusak lah. Oh, iya. Dalam keadaan rusak, mungkin korban ini terjatuh dari punggungan tadi. Punggungan naga itu ya? Mungkin dari punggungan naga itu terjatuh. Nah, kemudian nyangkut di salah satu pohon di cabang begini. Dia ada di sini, dan yang aneh itulah, menurut saya yang aneh itu, tempat itu tadi malam adalah sumber suara wanita ketawa itu. Di situ sumber suaranya, dan yang lebih aneh lagi, karena ada temen tujuh itu yang pada waktu itu malam itu mencoba mencari di situ, tidak ada apa-apa. Mereka bilang tidak ada apa-apa, tidak ada bau apa-apa gitu. Ya itu sampai sekarang saya masih belum paham, belum bisa mengartikan kenapa tadi malam itu tidak ada. Tapi setelah ini ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan masyarakat. Apakah benar seperti itu keyakinan masyarakat? Faktanya memang ketika pertunjukan ledek itu digelar di desa Tekelan di bawah itu, ternyata memang kemudian korban ini bisa kita temukan di tempat yang tadi, yang sebenarnya sudah 2 hari itu kita uprak-uprak di situ. Kita sisir, itu tidak ada tanda-tanda diketemukan itu. Saya hanya berpikir sebenarnya korban ini sudah lama ada di sini pada waktu itu, karena ya sudah dalam kondisi rusak toh, dalam kondisi rusak, tapi ya alhamdulillah bisa diketemukan, tapi entah ada hubungannya itu, walau alam, saya tidak bisa itu karena ada pertunjukan ledek atau apa, atau mungkin karena itu ya secara kebetulan kita menemukan. Tapi kita yakin banget bahwa saat itu tempat diketemukannya korban itu sudah lebih dari 3 kali kita lewati. Kita lewati, dan tidak ada bau, tidak ada tanda-tanda bahwa gemuruh itu juga nggak ada ya. Itu kemudian ya langsung dilakukan evakuasi oleh SRU saya pada waktu itu, dan mudah-mudahan kemudian kita bawa turun hari itu juga, karena masih pukul 11 toh itu korban itu ketemu, dan kita bawa turun ke desa Tekelan itu, sehingga hari itu semua SRU yang ada di atas ditarik ke bawah, dan operasi SAR dinyatakan berhenti karena sudah diketemukan korbannya. Saya jangan diminta untuk menjelaskan apakah ini ada hubungannya dengan itu atau enggak, tapi saya yakin aja bahwa itu ada hubungannya lah, ada hubungannya dengan peristiwa keyakinan masyarakat melakukan ritual itu. Nah itu
pengalaman ini saya ceritakan, barangkali nanti ada beberapa teman dari seru saya ini yang bisa mendengarkan cerita ini, mungkin kita bisa bertemu, kita bisa bertemu kembali, karena setelah hampir lebih dari 25 tahun ya, sudah lebih dari 25 tahun itu seru saya ini semua menjadi saksi peristiwa yang menurut saya unik dan aneh ini ya. Unik dan aneh itu Mas Bro, cerita unik dan aneh ketika saya terlibat melakukan operasi SAR di Gunung Merbabu. Nah, itu sekitar tahun 92 sampai 94-an lah cerita itu ya, karena sampai saya ingat karena saya masih punya sepeda motor yang sering saya pakai itu, sampai sekarang itu masih ada itu di depan itu, sepeda motor kristal itu. Sejarah karena itu kalau gunung-gunung yang dekat saya selalu pakai itu, dan sampai rusak pun itu masih tetap saya museumkan. Itu barangkali cerita yang saya alami ketika terlibat operasi SAR di Gunung Merbabu. Ya gitu teman-teman, cerita lengkap dari Bang Langgeng, di mana operasi SAR yang cukup memakan waktu yang lama dan akhirnya alhamdulillah korban ditemukan, tapi dengan ada beberapa sedikit cerita unik, pengalaman unik yang dialami oleh Bang Langgeng sendiri gitu dan timnya gitu ya. Iya. Mungkin dari penonton nanti teman-teman ada yang flashback, ternyata itu adalah satu seru sama Bang Langgeng, bisa komen nanti di komentar, siapa tahu bisa diajak ngopi bareng sama Bang Langgeng. Ya, siap. Gitu teman-teman. Ya, itu teman-teman cerita pada episode malam hari ini, dimana ceritanya sangat seru sekali. Saya sempat merinding juga, ternyata pada malam hari ada suara kuntilanak ya. Iya, saya tidak tahu. Secara umum itu teman-teman udah tahu lah itu bunyi. Yang jelas suara itu suara seorang wanita yang identiknya dengan makhluk seperti itu yang pilu lah gitu. Ternyata pada siang harinya di sumber suara itu ditemukan korban gitu ya. Berarti itu yang awalnya mungkin ditutup oleh itulah. Ya, disembunyikan atau apalah bahasanya, karena ya aneh aja lah kalau itu. Oke teman-teman, ikuti terus cerita-cerita kami di episode Kisah Sang Petualang, di mana setiap malam Jumat kita akan upload tentang cerita-cerita Sang Petualang ini. Gitu teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Bayu Pandu, mewakili teman-teman di balik kamera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.